Arsenal dikabarkan siap bersaing dengan Manchester United untuk mendatangkan Crysencio Summerville dari West Ham United pada musim panas tahun ini. Manchester United sedang mempertimbangkan untuk mengajukan tawaran sebesar 50 juta pound untuk pemain sayap West Ham United, Crysencio Summerville. United telah melakukan pemantauan mengenai situasinya dan pemain asal Belanda itu diperkirakan akan meninggalkan West Ham setelah mereka terdegradasi ke Championship. Menurut media Prancis, Foot Mercato, Arsenal telah bergabung dalam persaingan transfer untuk mendatangkan Summerville. Paris Saint-Germain dan Tottenham Hotspur juga terus memantau pemain sayap berbakat ini. Summerville menjalani musim debut yang mengecewakan di West Ham setelah datang dengan ekspektasi yang sangat tinggi. Tahun 2025 adalah tahun yang terlupakan bagi pemain sayap ini, tetapi ia tampil sangat mematikan tahun tersebut. Ke-7 gol dan 5 assist yang ia hasilkan untuk West Ham musim lalu semuanya terjadi tahun tersebut. West Ham berada di bawah tekanan yang semakin besar untuk menghasilkan dana dan menyeimbangkan neraca keuangan mereka setelah terdegradasi. Summerville adalah salah satu aset mereka yang paling mudah dijual. Golnya yang menakjubkan untuk Belanda melawan Jepang di Piala Dunia 2026 hanya meningkatkan reputasi dan nilai pasarnya. Manchester United berupaya mendatangkan pemain sayap baru untuk memperkuat skuad mereka. Kembali tampil di Liga Champions berarti INEOS harus membangun skuad yang mampu bersaing di berbagai ajang. Summerville bisa menjadi investasi jangka panjang yang cerdas mengingat usianya, pengalamannya, dan potensi yang belum terungkap. Dia baru berusia 24 tahun dan bisa mengembangkan permainannya lebih lanjut di bawah bimbingan manajer Michael Carrick. Namun, sebelum mengeluarkan biaya sekitar 50 juta pound, United harus benar-benar yakin bahwa Crysencio Summerville dapat memberikan performa konsisten di level tertinggi. Dalam perkembangan yang cukup menarik di dunia sepak bola Eropa, Declan Rice, gelandang tengah Arsenal yang sedang membela timnas Inggris di ajang Piala Dunia 2026, rupanya tidak sepenuhnya fokus pada tanggung jawab internasionalnya. Pemain berusia 26 tahun ini telah memasuki peran tambahan sebagai fasilitator atau agen informal bagi klub Arsenal dalam merencanakan strategi bursa transfer musim panas mendatang. Fenomena ini menunjukkan tingkat kepercayaan yang luar biasa tinggi dari manajemen Arsenal terhadap Rice, sekaligus mencerminkan bagaimana pemain modern tidak hanya bertindak sebagai atlet, melainkan juga sebagai aset strategis dalam pengembangan klub mereka. Komitmen Rice terhadap Arsenal tampaknya melampaui persyaratan kontraktual standar yang biasanya dimiliki oleh pemain profesional. Meskipun sedang berkontribusi pada upaya Inggris mencapai kesuksesan di ajang Piala Dunia, pemain yang bergabung dengan Arsenal pada musim 2023 silam ini tetap aktif berkomunikasi dengan pimpinan klub dan divisi scouting untuk mengidentifikasi target pemain yang potensial. Langkah ini tidak hanya menunjukkan dedikasi Rice terhadap kesuksesan jangka panjang Arsenal, tetapi juga mengindikasikan bahwa klub Londoner tersebut telah merancang sistem di mana pemain inti mereka memiliki suara signifikan dalam keputusan transfer. Pendekatan kolaboratif ini semakin membuktikan bahwa model manajemen modern di klub-klub elit Eropa melibatkan pemain sebagai bagian integral dari struktur pengambilan keputusan. Kehadiran Rice dalam proses transfer Arsenal mencerminkan evolusi dramatis dalam cara klub-klub top Eropa mengelola operasi mereka. Dengan menggandeng pemain berpengalaman seperti Rice untuk memberikan insight tentang kebutuhan tim dan karakteristik pemain yang ideal, Arsenal dapat memastikan bahwa setiap akuisisi baru tidak hanya memenuhi kebutuhan teknis tetapi juga kompatibilitas dengan budaya dan dinamika kelompok yang sudah ada. Pendekatan holistik ini telah terbukti meningkatkan tingkat kesuksesan transfer di berbagai klub, karena pemain yang sudah mapan memahami dengan baik kualitas apa yang diperlukan untuk berkontribusi secara efektif dalam sistem permainan mereka. Rice, dengan pengalamannya di West Ham United sebelum pindah ke Arsenal, memiliki perspektif unik tentang dinamika pasar transfer dan karakteristik pemain yang dapat beradaptasi dengan cepat di lingkungan kompetitif. Meskipun situasi ini tidak lazim dan dapat dianggap sebagai pembagian fokus yang tidak ideal selama periode turnamen internasional besar,
Manajemen Arsenal dan Federasi Sepak Bola Inggris tampaknya menerima pengaturan ini sebagai bagian dari realitas modern dalam sepak bola profesional tingkat atas. Kepercayaan yang diberikan kepada Rice untuk terlibat dalam keputusan transfer musim panas menunjukkan posisinya yang kuat dalam rencana jangka panjang klub. Seiring dengan berakhirnya Piala Dunia 2026, diharapkan Rice akan sepenuhnya mengalihkan perhatiannya kembali ke Arsenal untuk memastikan integrasi yang mulus bagi pemain-pemain baru yang akan bergabung dengan skuad untuk musim mendatang, merealisasikan visi kolektif yang telah disusun bersama manajemen klub selama periode turnamen ini. David Raya mengungkapkan betapa berat kekalahan Arsenal dari Paris Saint-Germain, PSG, di final Liga Champions musim tahun 2025-26, kiper asal Spanyol itu mengaku merasa hancur karena The Gunners sangat dekat dengan trofi yang sudah lama mereka impikan. Raya mengaku tidak mampu langsung berbicara banyak setelah final berakhir. Bahkan saat bertemu rekan setimnya di timnas Spanyol, Fabian Ruiz, ia baru bisa menyampaikan ucapan selamat setelah emosinya mulai mereda. Menurut Raya, perbincangan mereka baru benar-benar terjadi sehari setelah pertandingan. Ia tetap ikut senang melihat Ruiz kembali mengangkat trofi Liga Champions. Saya datang sedikit lebih awal daripada Fabian. Saat itu saya sedang menyapa beberapa pemain lain ketika dia tiba. Lalu saya menghampirinya untuk mengucapkan selamat. Itu hampir menjadi hal pertama yang saya lakukan, kata Raya kepada The Guardian. Saya tidak benar-benar bisa berbicara setelah final. Saya tidak memiliki kekuatan untuk itu. Keesokan harinya kami berbicara tentang pertandingan dengan lebih tenang. Hanya dua sahabat yang mengobrol. Saya ikut senang karena dia bisa mengangkat trofi itu untuk kedua kalinya, ujar Raya. Arsenal mencapai final Liga Champions untuk pertama kalinya dalam 2 dekade terakhir. Karena itu, kekalahan lewat adu penalti terasa sangat menyakitkan bagi para pemain. Raya mengaku tetap bangga terhadap perjuangan tim sepanjang musim. Namun, kedekatan Arsenal dengan trofi membuat rasa kecewa yang dirasakannya semakin besar. Masalahnya adalah ketika Anda kalah di final Liga Champions, ketika Anda mencapai tahap itu untuk pertama kalinya dalam 20 tahun dan kemudian kalah melalui adu penalti, hal itu menghancurkan Anda dari dalam, tutur Raya. Saya meninggalkan tempat itu dengan kepala tegak karena pekerjaan yang telah kami lakukan sepanjang tahun, tetapi saya hancur di dalam karena kami sangat dekat. Anda tidak pernah tahu kapan akan bermain di final lagi atau bahkan apakah akan mendapat kesempatan itu lagi, tambah Raya. Kesedihan Raya belum hilang saat Arsenal kembali ke Inggris sehari setelah final. Ia mengaku malam setelah pertandingan dan perjalanan pulang menjadi momen yang sangat berat. Namun suasana berubah ketika ia melihat antusiasme supporter Arsenal saat perayaan gelar Premier League. Momen tersebut membuatnya kembali melihat sisi positif dari musim yang telah dijalani. Ketika saya pulang, saya merasa hancur. Kami menginap semalam di Budapest dan pulang keesokan harinya. Malam itu sangat berat, begitu juga pagi berikutnya, jelas Raya. Lalu Anda tiba di Emirates dan melihat para supporter, dan itu mengangkat semangat Anda, ketika berdiri di atas bus dengan trofi Premier League dan melihat apa arti semua itu bagi mereka, Anda menyadari apa yang telah dicapai. Saat itulah Anda berpikir bahwa musim depan kami bisa tampil lebih baik dan memenangkan Liga Champions, tegas Raya. Pelatih timnas Inggris, Thomas Tuchel, memberi sinyal bahwa Bukayo Saka kemungkinan tidak akan menjadi starter saat Inggris menghadapi Ghana pada lanjutan Piala Dunia 2026, Rabu tanggal 24 Juni tahun 2026 dini hari WIB. Keputusan ini diambil untuk menjaga kondisi pemain Arsenal itu agar tidak mengambil risiko yang bisa memperparah cederanya di awal turnamen. Pertimbangan tersebut berangkat dari laporan medis terkait masalah tendonitis Achilles yang dialami Saka sebelum Piala Dunia dimulai. Tim pelatih menilai kondisi fisiknya masih perlu dikelola dengan hati-hati agar ia bisa tampil maksimal dalam jangka panjang. Meski Saka mengaku siap bermain dan mengambil risiko demi membantu tim, Tuchel memilih pendekatan yang lebih berhati-hati.
Pelatih asal Jerman itu tampaknya lebih fokus memastikan pemain berusia 24 tahun tersebut tetap bugar untuk fase-fase penting turnamen. Situasi ini pun memunculkan pertanyaan tentang bagaimana Inggris akan mengatasi kemungkinan absennya Saka sejak menit pertama saat menghadapi Ghana. Tim medis dan staf pelatih Inggris memahami betul pentingnya peran Saka ketika berada dalam kondisi terbaik. Karena itu, mereka tidak ingin memaksanya bermain penuh terlalu cepat di fase grup. Tuchel memperkirakan Saka baru benar-benar siap untuk tampil sebagai starter pada laga terakhir fase grup melawan Panama di New Jersey pada akhir Juni nanti. Masalah tendonitis Achilles yang dialami Saka sebenarnya sudah muncul sejak akhir musim kompetisi domestik. Meski kondisi itu tidak banyak dibahas ke publik, ia tetap tampil reguler dan membantu Arsenal meraih gelar juara. Kabar baiknya, pemeriksaan terbaru menunjukkan cedera tersebut tidak mengalami perkembangan yang lebih serius setelah musim berakhir. Karena itulah Tuchel memilih bersikap hati-hati agar Saka bisa berada dalam kondisi terbaik saat fase gugur dimulai. Meski peluangnya menjadi starter melawan Ghana cukup kecil, Saka tetap disiapkan sebagai opsi dari bangku cadangan jika situasi pertandingan membutuhkannya. Perannya sebagai pembeda sudah terlihat saat Inggris mengalahkan Kroasia 4-2. Masuk sebagai pemain pengganti, Saka langsung menyumbang assist untuk gol Marcus Rashford. Penampilan itu membuat publik Inggris berharap proses pemulihannya berjalan lancar menjelang laga penutup fase grup melawan Panama pada tanggal 27 Juni.